Seorang pria menemukan mayat wanita di air. Ia mencoba mengaitnya, tapi gagal. Da Zhuang segera membantu menarik mayat itu ke tepi. Lalu mereka mengangkatnya ke darat. Wanita itu bergaun tipis dan sangat cantik, membuat keduanya tertegun. Merasa tak pantas menatapnya, Xiao Shuai menyuruh Da Zhuang mengambil kain penutup. Saat merapikan roknya, Xiao Shuai merasa iba melihatnya tewas semudah itu. Ia menyentuh punggung wanita yang sudah dingin itu dengan sedih. Setelah menutupinya dengan kain goni, mereka melapor ke polisi. Tak lama kemudian polisi datang dan membawa jenazah itu pergi. Xiao Shuai terus menatap mayat wanita cantik itu. Pada saat yang sama, istri Da Zhuang, Cui Hua, juga menyadari tatapan fokus Xiao Shuai. Saat itu, salah satu kaki mayat wanita itu terjuntai dari tandu. Xiao Shuai langsung terkejut, tak menyangka kaki itu begitu indah. Melihat ekspresi terpukau Xiao Shuai, Cui Hua pun tak tahan untuk ikut melirik ke arah kaki itu. Lalu dengan tak percaya menoleh ke arah Xiao Shuai. Cui Hua segera menyadari sesuatu. Ia dan Xiao Shuai saling berpandangan selama 20 detik penuh. Lalu Xiao Shuai memperlihatkan senyum penuh makna. Ini bikin Cui Hua agak takut. Saat itu Da Zhuang mendekat dan membahas mayat cantik itu. Cui Hua tak tahan, lalu langsung jujur. Wanita cantik memang sulit untuk diabaikan, meski sudah mati. Cui Hua benar, pria tidak terlalu peduli apakah dia hidup atau mati, asalkan wanita itu tetap terlihat cantik. Malam itu di kapal, Xiao Shuai mengungkap rahasia. Da Zhuang ternyata tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pria, hanya sekadar minuman saja. Da Zhuang terus minta maaf, tapi permintaan maaf tidak ada artinya bagi wanita. Xiao Shuai adalah karyawan yang bekerja untuk Da Zhuang dan Cui Hua. Mereka bekerja di dermaga. Setiap hari tubuh mereka hitam legam dan harus mandi setelah selesai. Karena Da Zhuang tidak bisa menjalankan tugas seorang pria, Cui Hua bahkan tidak mau memanaskan air mandi untuknya. Da Zhuang mengeluh tapi tak berdaya. Permintaan Cui Hua wajar bagi istri. Hari berlalu, Xiao Shuai makin berani. Saat makan, dia terus menatap Cui Hua. Sebagai wanita, Cui Hua merasakannya tapi diam saja. Saat canggung, dia hanya bisa memarahi suaminya. Agar suasana menjadi sedikit lebih cair, Xiao Shuai melihat Da Zhuang dan Xiao Zhuang sedang membaca koran. Jadi dia pun mendapat ide yang cukup berani. Xiao Shuai menggulung celananya, lalu mendekat ke arah Cui Hua. Cui Hua langsung tahu siapa pemilik kaki babi itu, tapi semua orang suka makan kaki babi. Jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Melihat kaki babi tidak ada masalah, Xiao Shuai pun mengulurkan tangan babinya. Tangan babi ini juga disukai semua orang. Jadi Cui Hua seperti yang lain juga tidak akan menolaknya. Hanya saja, kalau tangan babi itu terlalu asin, tidak boleh dimakan terlalu banyak. Cui Hua cemas dan melirik Xiao Shuai agar tak kelewatan. Tapi Xiao Shuai berani dan balik mengisyaratkan takkan mundur. Khawatir terjadi sesuatu, Cui Hua menepis tangan Xiao Shuai lalu pergi. Namun Xiao Shuai merasa Cui Hua wanita baik yang tak pantas kesepian. Saat bekerja di sungai, Xiao Shuai selalu terbayang mayat cantik itu dan pesona Cui Hua. Baginya, pria tak peduli wanita itu hidup atau mati. Selama wanita itu cantik, pria akan terus memikirkannya. Malam itu, Da Zhuang mengajak Xiao Shuai ke bar untuk minum. Setelah beberapa gelas, Da Zhuang ingin main dart. Tapi Xiao Shuai bilang kepalanya sakit dan ingin kembali ke kapal. Da Zhuang pun main dart. Dengan orang lain bertaruh 100 yuan. Sementara Xiao Shuai cepat-cepat kembali. Saat Cui Hua melihat Xiao Shuai, dia terkejut. Dia tahu hari itu akan datang, tapi tak menyangka selarut ini. Cui Hua melihat putranya, Xiao Zhuang, masih tidur nyenyak. Jadi mereka pun berjalan ke dek kapal. Namun, belum berjalan jauh, Cui Hua sudah tidak ingin berjalan lagi. Xiao Shuai juga merasa waktu tidak boleh dihabiskan hanya untuk berjalan. Jadi kedua orang yang cerdas ini sangat tahu cara menghargai waktu. Seperti pepatah mengatakan, seinci waktu sama dengan seinci emas. Namun seinci emas sulit membeli seinci waktu. Betapa banyak orang yang saat muda tidak tahu menghargai waktu, tidak menghargai pacarnya, dan baru menyesal ketika sudah tua. Kalau sudah tua, apalagi yang bisa kamu lakukan? Hanya bisa seperti Da Zhuang, menerima tatapan sinis dari wanita. Xiao Shuai telah membantu Cui Hua, juga menyelamatkan kehidupan Cui Hua yang seperti air mati. Sebenarnya, Xiao Shuai dan Cui Hua juga tidak sepenuhnya benar. Tidak bisa hanya karena Da Zhuang sudah tua dan kehilangan kemampuannya, lalu berbuat seenaknya saja. Itu tidak sesuai dengan norma kesopanan dan rasa malu. Cui Hua menanggapinya santai, sebab sebentar lagi menopause. Kembali ke kapal, Xiao Shuai dan Cui Hua bergandengan erat. Sebenarnya Cui Hua ingin menggoreng telur untuk Xiao Shuai, tapi dari dek terdengar suara langkah kaki. Ternyata Da Zhuang sudah kembali. Melihat keadaan Da Zhuang, Cui Hua langsung tahu pasti Da Zhuang kalah main dart lagi. Jadi, tidak mungkin Cui Hua akan bersikap ramah pada Da Zhuang. Keesokan harinya, saat Xiao Shuai sedang asyik membaca buku di dek, tiba-tiba anak Cui Hua terjatuh ke dalam sungai. Beruntung Xiao Shuai sangat sigap dan langsung melompat ke air untuk menyelamatkan Xiao Zhuang. Kejadian ini tentu membuat Cui Hua merasa sangat ketakutan. Namun di saat yang sama, perasaannya terhadap Xiao Shuai pun menjadi semakin dalam. Sore harinya, kapal mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil. Di sana ada sebuah taman bermain, dan Da Zhuang mengusulkan agar mereka membawa anaknya ke sana. Cui Hua berkata, ia ada pekerjaan sehingga tidak bisa ikut, dan meski Xiao Shuai awalnya enggan, Da Zhuang tetap bersikeras mengajaknya hingga akhirnya Xiao Shuai pun setuju. Mereka ke taman bermain, Xiao Shuai main sebentar, lalu hujan turun. Teman Da Zhuang datang mengajak nonton pertunjukan. Xiao Zhuang mau ikut, tapi Xiao Shuai tidak tertarik dan kabur kembali ke kapal. Saat itu Cui Hua tertidur, tapi Xiao Shuai tak mau buang waktu. Sebagai ahli manajemen waktu, dia sengaja menjatuhkan gelas untuk membangunkan Cui Hua agar membereskannya. Setelah itu, semuanya jadi mudah. Xiao Shuai merapikan bunga layu. Jangan beralasan sibuk, waktu selalu ada. Anak muda sering kurang prioritas hingga waktu terbuang. Tapi Xiao Shuai sadar apa yang harus dilakukan tanpa menunggu tua. Sebenarnya, Da Zhuang pria menarik. Saat senang dia bergitar di dek sambil bernyanyi romantis. Begitulah dia memikat Cui Hua. Namun bertahun-tahun berlalu, Cui Hua tak lagi tertarik. Kini dia butuh bukti nyata, bukan sekadar trik. Bagi wanita dewasa, kemampuan pria adalah segalanya. Usai memandikan anak, Cui Hua ke kabin dan
Xiao Shuai menyusul. Hubungan mereka makin alami. Nyanyian merdu Dajuang di dek jadi latar romantis mereka. Jadi, pria paruh baya perlu bermusik agar tetap terlihat berguna di mata istri. Namun, fisik Dajuang tak sekuat dulu, mudah masuk angin. Kini ia terbaring di kabin, membuat Cui Hua dan Xiao Shuai jarang berinteraksi. Lagi pula, ada kakek yang sakit, jadi tetap harus diperhatikan. Liburan usai, Cui Hua mengantar Xiao Zhuang sekolah. Kini di kapal hanya tersisa mereka bertiga. Saat Dajuang mengemudi dan melihat istrinya, ia teringat Jack dan Rose di Titanic, lalu menarik dan mencium Cui Hua. Namun Cui Hua menolak. Ia tak ingin jadi Rose dan masuk ke kabin. Di sana, Cui Hua melihat Xiao Shuai membaca buku, lalu mengajaknya belajar bersama. Cui Hua menutup pintu lalu mengajari Xiao Shuai soal asal-usul kehidupan. Mari kita lihat Dajuang sang kapten kapal yang lebih menarik. Beberapa hari kemudian, saat libur, Dajuang pergi minum sendiri, sementara Xiao Shuai tetap di kapal untuk membaca. Cui Hua dan Xiao Shuai menghabiskan waktu di kabin hingga kelelahan. Cui Hua tidur lelap. Ternyata istirahat lebih melelahkan daripada bekerja karena mereka sangat menghargai waktu bersama. Xiao Shuai ingin membangunkan Cui Hua karena Dajuang akan kembali, tapi Cui Hua tak peduli dan ingin lanjut bersantai. Tak disangka, mereka malah tertidur pulas hingga pagi. Saat terbangun, mereka sadar dalam bahaya karena di dek sudah terdengar suara langkah kaki mondar-mandir. Jelas sekali, Dajuang sudah melihat apa yang mereka berdua lakukan, tapi dia tidak membangunkan mereka, melainkan berjalan mondar-mandir di atas, menggunakan suara langkah kakinya untuk mengingatkan mereka agar tahu diri. Xiao Shuai sudah mengenakan pakaiannya, dengan sangat tenang meminum segelas besar susu. Melihat Cui Hua yang bahkan lebih tenang, masih berbaring di tempat tidur tanpa bergerak sedikit pun, Xiao Shuai pun terkejut, merasa bahwa wanita seperti ini memang luar biasa, benar-benar memiliki aura seorang pemimpin besar. Xiao Shuai naik ke dek. Dajuang langsung ingin menyerang Xiao Shuai, tapi Xiao Shuai sama sekali tidak takut. Yang dinanti akhirnya tiba. Xiao Shuai mau pergi, tapi Dajuang melarang dan menawarkan diri. Saat ditanya kenapa, Dajuang menjawab, karena ini kapal Cui Hua. Ternyata Cui Hua wanita kaya dan pemilik semua aset. Dajuang tahu, pergi diam-diam bisa menjaga harga dirinya. Setelah Dajuang pergi, mereka makin bahagia, bekerja, dan bermain bersama di dunia impian. Sebulan berlalu, Dajuang kembali ke dermaga, menemui pria 50-an tahun. Sulit bagi pria paruh baya cari kerja lagi, jadi Dajuang ingin balik ke kapal. Tapi Xiao Shuai tak membiarkannya. Dia mengemasi barang Dajuang dan mengusirnya agar tak kembali. Dajuang sadar dirinya tak bernilai lagi bagi Cui Hua. Saat akhir pekan, Cui Hua mengajak putranya ke kapal. Melihat Xiao Shuai, putranya memaki dan Cui Hua menyuruhnya sopan pada ayah tiri. Suatu hari, Cui Hua dengar adik iparnya tewas kecelakaan. Adiknya, Mary, sangat sedih. Jadi Cui Hua mengajaknya tinggal bersama. Saat bertemu Xiao Shuai, Mary memuji pilihan kakaknya dan terus memuji Xiao Shuai karena wanita paruh baya. Bagi wanita paruh baya, pria tampan seperti Xiao Shuai sulit ditolak. Saat kakak beradik itu pergi, Xiao Shuai masuk ke kamar Mary dan tertarik melihat barang-barangnya. Stoking nilon itu membuatnya merasa Mary kesepian. Tak lama, Mary datang ke kapal karena suka melihat pria mengemudi. Ia mengobrol di dek dan mengajak Xiao Shuai minum. Mary meminta Xiao Shuai menemaninya menonton pertunjukan. Cui Hua tahu adiknya berduka karena suaminya wafat, maka ia tetap menjaga kapal agar Xiao Shuai bisa menghibur Mary. Di bar, mereka minum bersama dan Mary menyemangati Xiao Shuai. Kita masih ada urusan yang harus diselesaikan, karena Mary juga seseorang yang menghargai waktu. Xiao Shuai mengerti maksudnya, maka mereka pun saling menghibur di sebuah jalan yang sepi tanpa orang lain. Xiao Shuai merasa tindakannya benar karena bagi janda seperti Mary, itulah cara agar ia segera melupakan kesedihan kehilangan suaminya. Namun saat pulang, Cui Hua mendengar percakapan mereka yang tidak nyambung dan langsung menyadari sesuatu. Melihat gelagat Mary yang mencurigakan, Cui Hua yakin mereka berdua telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ia pun langsung menolak dengan tegas saat Xiao Shuai mencoba memeluknya. Xiao Shuai sadar sudah merusak hubungan kakak beradik itu. Jadi besoknya dia berkemas lalu pergi dari kapal. Mary tak rela dia pergi dan cuma bisa minum terus karena sedih. Xiao Shuai cepat dapat kosan milik Pasutri. Sang suami sering dinas, lalu istrinya, Sophie, butuh penyewa muda tampan. Sebaiknya kamu segera naik lagi. Selain itu, Sophie tidak mengharuskan Xiao Shuai untuk bekerja di luar. Ia hanya perlu menemaninya saja. Sejak saat itu, kehidupan Xiao Shuai menjadi semakin santai dan nyaman.